Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Tasbihul Imam, mahasiswa program profesi guru dalam jabatan Angkatan 1, jurusan Bimbingan dan Konseling, Universitas Veteran Bank Nusantara, Sukoharjo tahun 2020. Asal instansi saya SMK Ma'arif NU 1 Aji Barang, yang bertempat di Jalan Raya Aji Barang Brebes, kilometer 1, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Saya sudah melakukan registrasi untuk mengikuti ujian kinerja. Ini buktinya. Berikut adalah layanan konseling individu yang saya berikan kepada konseli kelas 12 teknik audio video dengan pendekatan postmodern bidang layanan karir. Kemudian pelaksanaan konseling individu ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 pada jam 13.00 atau jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian demikian keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Mungkin dari saya cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, gimana Mbak kabarnya Mbak? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Kalau mau ke sekolah soalnya masih pandemi. Oh gitu, iya ya. Memang posisinya ini sekarang lagi masa pandemi ya Mbak ya. Jadi masih pembelajaran daring. Gimana? Ada kesulitan nggak untuk pembelajaran daring itu menurut kamu? Ya kayak gini aja, Pak. Nggak ada perubahan, tetap masih bingung. Ya Mbak, mungkin bentar lagi itu ya, semesteran ya? Kapan sih semesterannya? Iya, Pak. Tanggal berapa? Tanggal 27. Oh, 27. Kayak udah persiapan ya? Persiapan untuk Ya, tesnya sudah? Oke, udah. ngomong-ngomong, ini kira-kira besok itu rencananya mau gimana? Untuk mau kerja atau kuliah? Kan udah kelas 3. Buru-buru bingung, Pak. Mikirin besok mau ngapain juga paling nggak dipikirin. Kayak kayak gitu banget ya Mbak ya. Oke, eh, teman-teman sekelasmu masih juga bingung. Iya, mungkin. Hmm, eh, menurutmu kalau kok misalkan teman-temanmu bingung, terus kamu juga apatis seperti itu ya, bagus enggak? Ya, enggak sih, Pak. Pengen beda ya? Ya, pengen beda dari teman-teman yang lain. Oke, kalau pengen beda berarti kan kamu mungkin untuk saat ini ya Mbak, mumpung masih kelas semester 1, menurut saya kamu harus benar-benar menentukan pilihan dulu ya. Pilihannya apa? Ya, Pilihan untuk masa depan kamu ya. Masa depannya untuk pengen kerja atau pengen kuliah. Kalau pengen kerja, kamu harus menentukan kerjanya di mana dulu, wawancaranya seperti apa, psikotesnya gimana dipelajari, ya. Kemudian untuk misalkan kamu pengen kuliah, tentukan dulu jurusannya, ya kan? Jurusannya iya, Pak. apa gitu. Lah kamu pengennya jurusannya apa, Mbak? Menurut kamu? Menurut saya sedang minat di jurusan psikolog. Psikolog. Bagus ya, Mbak ya. Psikolog itu rencananya pengen jadi psikolog ya? Iya, Pak. Tapi arahannya daerahnya mana? Pengennya? Kampusnya? Pengen di Yogyakarta. Oh, Jogja. Di mana kampusnya pengennya?
pengennya di Universitas Islam Indonesia. Oh, itu kampus bagus, akreditasinya juga A, Mbak. Mungkin untuk mulai sekarang harus dipersiapkan dulu ya. Kira-kira orang tuamu setuju kamu pengen melanjutkan ke perguruan tinggi? Ya masih pertimbangan. Oh, pertimbangannya apa, Mbak, yang menjadi pertimbangan? Kayak soal materi tentang biaya, gimana nanti ke Oh, depannya kalau gitu. kuliah. Oh, iya, 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 iya. Oke, paham, paham, paham. Ya mungkin teman-temanmu juga seperti itu ya, punya pikiran yang sama ya, terkait dengan Ya apa? mungkin Pak. Iya, ya. Oke, mungkin Iya, Pak. kamu mungkin udah tahu gambarannya ya, kenapa kamu kok pengen di psikologi, terus pengen di Jogja, apa punya saudara di Jogja, Mbak? Punya, Hmm, saya punya saudara di Jogja. oh. Dan ibumu itu setuju kalau kamu pengen melanjutkan ke Jogja? Belum setuju, karena jauh. Oh, pengennya yang deket-deket ya? Ya, yang dekat-dekat kayak masih bisa kepantau sama orang tua. Oh, kalau boleh tahu anak nomor berapa Mbak kamu Mbak? Pertama, Oh pertama, punya adik. Oh kelas dua, berapa? punya Oh adiknya dua. dua. Iya, Oh kelas-kelas. Sayanya atau adiknya? adiknya kelas berapa? Adiknya kelas 6. Hmm. 6 atau 5 ya. Terus yang satunya lagi, ini harusnya kelas 1. Hmm. Wah ya apa? Eh tanggung jawabnya gede ya Mbak ya. Adik dua masih kecil-kecil ya. Ya, tapi nggak Iya. masalah sih. Yang penting kayak gini apa? Pada prinsipnya ketika kamu kok ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, yang pertama harus ada usaha, ya kan? Usahanya Iya, apa? Eh, Sebenarnya ada sih program yang pendidikan gratis itu loh, Mbak. Itu bidik misi. Kalau kamu kok pengen, nanti ikut bidik misi saja. Tapi menurut saya mencoba yang di negeri dulu gitu. Karena untuk di negeri itu kalaupun tidak dapat bidik misi ya Mbak, itu biayanya itu Pak. lumayan murah Mbak. Itu karena disesuaikan dengan pendapatan orang tua sih. Gitu. Kalau misalkan pendapatan orang tua kamu eh, apa 500.000 misalkan ya, satu bulan Iya. 500.000, itu nanti kamu bayar di UKT-nya itu ya cuma 500.000 dalam segi satu semester Mbak. Murah kan? Satu semester kan 6 Murah. bulan, cuma bayar 500.000 tok. Malah lebih murahan di kampus ya daripada di sini ya. Ya kayak gitu gambarannya ya Mbak. Jadi harus tetap semangat Iya. terus ya. Oke? Kalau pengennya nuju yang ke agama, tapi saya nujunya ke psikolog, jadi beda. Jadi, Oh, beda ya, pandangan ya. Ya, hmm, mungkin kayak gini aja, Mbak. Asalkan kamu yakin ya, meyakini orang tuamu itu loh, bahwa pilihanmu itu benar, saya rasa orang tua itu selalu mendukung apa yang anaknya mau gitu loh. Dengan catatan untuk selama 1 tahun ini kamu memang benar-benar nurut mungkin untuk orang tua ya, kemudian meyakini ke orang tua bahwa kamu itu ketika ingin daftar di perguruan yang umum ya, apalagi kamu kan tadi pengennya UII. Lah UII itu kan Universitas Islam Indonesia. Jadi mungkin bisa nyerempet-nyerempet. Ini kan kampus Islam mah, jadi sama saja kayak gitu. Ya kan? iya, tapi Gitu. juga kayak kayak misal saya mau ke psikolog juga orang tua kayak masih kurang dukung Iya, juga. mungkin karena posisinya juga punya adik kecil dan sebagainya mungkin ya. Kalau Bapak Iya, posisinya di mana?
Maksudnya? Di rumah atau kerja di Jakarta? Oh, kerja di rumah setiap hari pulang. Oh gitu, ya berarti bisa kepantau ya. Ya, Iya bisa. ya kayak gitu Mbak. Mungkin kalau ketika kamu sudah punya tujuan, harapan ya, tinggal usahanya. Usahanya apa? Yang pertama nilainya harus dimaksimalkan, kemudian diyakini orang tuanya. Kadang-kadang kalau kita sudah yakin banget, pasti orang tua juga akan apa ya percaya terhadap kita kan, ya enggak? Yakin Iya. saja, yang penting yakin gitu. Pada bingung atau gimana Mbak? Buru-buru bingung Pak, mikirin besok mau ngapain juga paling nggak dipikirin. Padahal kalau kayak gitu kan agak kurang bagus ya Mbak ya. Menurut kamu bagus apa enggak kalau Iya kok Pak. kayak gitu? Ya enggak dong Pak. Pengen beda dari teman-teman yang lain. Hmm. Ya bagus Mbak, kalau kamu kok sudah merasa pengen beda dengan teman-teman yang lain ya. Ngomong-ngomong, Bapak Ibu gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya? Alhamdulillah baik. Eh, Pak, baik kan Bapak Ibu? Baik kali Pak. Oh, baik kan. Kok kayak jawabannya kayak rada mangkel atau rada kesel? Kenapa yuk? Enggak apa-apa Pak. Cuma lagi ada sedikit masalah aja dengan keluarga. Hmm, Tadi perasaan kamu semangat banget ya dalam hal untuk masuk ke perguruan tinggi, tapi kok kalau ketika saya tanya orang tuamu kok langsung lokro itu itu kenapa? Kok sampai ada sedikit masalah? Enggak apa-apa Pak. Bingung mau cerita sama siapa? Iya Pak. Soalnya bingung mau cerita sama siapa. Oh gitu. Baik Mbak, mungkin tadi kamu semangat ya, sekarang ngelokro ya. Itu mungkin dari wajah kamu juga sudah kelihatan ya. Sebelumnya apa sudah pernah ikut konseling? Belum Pak. Belum pernah baru kali ini. Ini juga saya memberanikan diri karena saya sudah bingung Pak. Oh gitu, baik. Kalau kamu kok masih bingung ya dari segi konseling itu apa, sebelumnya saya akan jelaskan ya Mbak terkait dengan Iya proses Pak. konseling itu supaya bisa berjalan dengan lancar. Begini Mbak, konseling itu salah satu layanan yang membantu peserta didik dalam mengentaskan masalah pribadi ya. Kayak masalah itu apa sih? Masalah itu yang membuat kamu kurang nyaman, bingung, cemas dan sebagainya ya. Dalam suasana tatap muka. Seharusnya harus bertemu secara langsung sih, cuma posisinya ini kan masih daring ya, jadi melalui aplikasi Zoom saja. Kemudian membahas tentang masalah yang dialami oleh konseli, yaitu kamu Mbak, termasuk dari rasa yang membuat kurang nyaman ya, kemudian bingung, cemas yang sudah saya katakan tadi. Kemudian proses konseling ini juga memiliki tujuan. Tentunya tujuan itu agar konseli dapat memahami permasalahannya. Ya. Kemudian setelah itu eh, setelah itu selain memahami permasalahannya, kamu juga dapat mampu untuk menentukan pilihan yang terbaik dan solusi yang terbaik buat diri kamu. Selain itu juga kegiatan ini memiliki azas-azas yang harus dimengerti. Salah satunya azas keterbukaan ya. Azas keterbukaan ini maksudnya apa? Kamu ketika konseling ini harus terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi ya. Ketika kamu ingin mengungkapkan apa yang kamu rasakan, ungkapkanlah saja. Jangan ragu-ragu. Oke?
diharapkan kamu untuk terbuka menceritakan apa yang menjadi ketidaknyamanan kamu nanti, ya, supaya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian selain dari azas keterbukaan, ada azas kesukarelaan. Dalam hal ini, kesukarelaan itu tidak ada paksaan apapun, ya. Nah, tidak ada paksaan apapun, ditambah ada azas kekinian. Kekinian itu maksudnya masalah yang kamu alami ini saat ini, ya, masalah yang saat ini terjadi, bukan 2 tahun yang lalu, bukan 5 tahun yang lalu, tapi untuk saat ini. Kemudian untuk bentar, Pak. Aduh tuh. Halo, bisa mendengar saya, Mbak? Bisa. Oke, lanjut ya. Ya. Tadi ada keterbukaan, ada kesukarelaan, sekarang kekinian. Kekinian ini saya harapkan masalah yang sedang kamu alami itu untuk saat ini, bukan 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu, ya, untuk saat ini. Kemudian ada azas kegiatan serta kenormatifan. Hal yang paling utama di sini kita menekankan pada azas kerahasiaan, Mbak. Karena kerahasiaan ini sangat penting untuk proses konseling ini, ya. Jadi kamu harus percaya dengan Bapak, ya, karena di sini kita, ya, yang tahu masalah kita, yang tahu proses konseling ini hanya saya sama kamu sama Tuhan, ya. Jadi tidak ada nanti nggak ada yang bocor gitu untuk proses konseling ini, ya. Jadi kamu percaya saja sama saya. Gitu. Jadi yang tenang saja, ya, konseling ini bersifat rahasia. Kecuali diperbolehkan oleh kamu, Mbak. Ya, misalkan kamu, Pak, nggak apa-apa, Mbak, diceritakan saja ke orang tua. Ya, silahkan, ya. Yang penting itu sudah atas izin kamu. Apa ada Gitu ya, pertanyaan? Pak. Sebenarnya belum Pak, saya sudah paham. Oh, sudah paham, ya. Oke, kalau sudah paham, bagus. Kalau gitu, sebelumnya kita kontrak waktu dulu, ya, agar proses konseling ini tidak melebar dan fokus pada masalah kamu, ya. Iya Pak, saya setuju. Oke, kalau begitu mungkin untuk proses konseling ini 40 menit cukup. Boleh Pak, lagian saya juga hari ini nggak ada kegiatan apapun. Oke, alhamdulillah, ya, kalau kamu nggak ada kegiatan apapun, jadi kita lebih fokus lagi. Berarti ini 40 menit, ya, Mbak. Nanti kita dirasa kurang bisa di pertemuan selanjutnya. Setuju, ya? Ya Pak, saya setuju. Ya, Setuju. saya setuju. Kalau setuju, sebelum proses konseling ini dimulai, kita berdoa terlebih dahulu, ya, Mbak, agar kegiatan proses konseling ini bisa berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan harapan, ya. Iya, Pak. Mungkin kita bisa mulai dengan membaca Bismillah bersama-sama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berdoa sudah selesai. Alhamdulillah, tadi kita sudah berdoa, ya. Nah, sekarang Bapak mau tanya, apa ada masalah yang belum paham? Insya Allah saya paham Pak. Paham, ya? Sudah mantep, ya? Mantep? Mantap Pak. Oh, mantep. Oke. Kalau mantep, sekarang coba ceritakan apa yang sedang kamu rasakan saat ini, Mbak. Barangkali Bapak bisa bantu. Gini Pak, sebenarnya saya sudah 3 hari tidak pulang ke rumah. Kenapa bisa tidak pulang ke rumah, Mbak? Ya Pak, saya merasa kecewa dengan perlakuan orang tua saya. Oh, terus? Makanya saya nggak pulang ke rumah. Oh, alah begitu. Berarti kamu kecewa dengan orang tuamu, sehingga kamu memutuskan untuk pergi ke rumah. Apakah Ya betul Pak, seperti benar. itu? Iya Pak, benar. Rasanya saya nggak betah di rumah.
selalu saja membanding-banding dengan kakak saya. Coba dalam membanding-bandingkan itu lebih spesifiknya seperti apa ya, Mbak? Ya, contohnya saja kayak saya kan pernah pengen banget Pak kuliah di kedinasan. Kalau nggak kedinasan ya di kampus negeri Pak. Oh iya, Saya pengen betul. banget keluargaku ada satu yang menjadi sarjana. Pengen Hmm. mengangkat derajat orang tua Pak. Apa saya Hmm. salah Pak? Tapi orang Oh. tua selalu gak setuju dengan apa yang saya mau. Padahal dari dulu saya nggak pernah neko-neko Pak. Nggak pernah kayak teman-teman yang lain yang suka yang main nongkrong tanpa tujuan yang jelas. Oh, gitu. Ya, 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 ya. Saya paham, Mbak, dengan apa yang kamu rasakan saat ini. Nggak apa-apa, coba utarakan sampai lega, Mbak. Jadi Pak, orang tua saya kalau saya cerita terkait dengan perkuliahan pasti Hmm. malah jadi berantem. Katanya kuliah belum tentu sukses lah, biaya mahal lah. Coba kayak kalau kamu setelah lulus langsung kerja gitu Pak. Padahal ya Gitu. dia kerja juga kontrak 1 tahun, habis itu cari kerjaan lagi. Saya nggak mau seperti itu Pak, makanya saya ingin kuliah. Oh, gitu. Jadi selama ini kamu kecewa sama orang tuamu? Banget Pak, tapi kok nggak sadar-sadar. Ya, begitulah ya, Mbak. Nah, yang namanya orang tua. Begini, Mbak. Apa kamu sudah menjelaskan maksud dari keinginanmu itu? Maksudnya sudah dibicarakan dengan orang tuamu. Saya sudah pernah Pak kali, tapi ya itu jawabannya Pak, nggak dibolehin. Alasannya macam-macam, salah satunya biayanya. Oh. Lalu apa yang kamu inginkan, Mbak? Ya saya ingin orang tua saya setuju dengan apa yang saya inginkan Pak. Hmm. Kalau alasan biaya, saya berusaha untuk bisa mendapatkan beasiswa bidik misi Pak, biar gratis. Yang saya Oh, inginkan itu restu dari orang tua. sebetulnya bagus banget ya, Mbak ya. Apa yang kamu tadi utarakan itu. Untuk bisa mewujudkan keinginanmu itu ya, kira-kira menurut kamu ya, Mbak, apa yang harus kamu lakukan, Mbak? Saya nggak tahu kamu kayak saya kabur dari rumah. Hmm, apa dengan kabur itu bisa menyelesaikan masalah, Mbak? Enggak sih Pak. Jujur saya juga pengen pulang, tapi gengsi Pak. Buktinya sampai saat ini orang tuaku belum nyari saya Pak. Oh, kata siapa, Mbak? Orang tuamu nggak nyari kamu. Loh, Bapak tahu. Iya, saya tahu karena orang tua kamu ketemu dengan saya di sekolah nyari kamu gitu. Oke, mungkin anu Mbak, apakah kabur merupakan jalan yang terbaik menyelesaikan masalahmu, Mbak? Enggak Pak, malah yang dan membuat khawatir orang tua. Bagus Mbak. Kamu sudah menyadari hal itu ya. Ternyata kabur itu nggak baik sebenarnya. Lalu apa yang akan kamu lakukan nanti? Mungkin saya nanti akan pulang, walaupun Hmm? rasanya masih marah dengan orang tua saya. Oh gitu. Apa kamu sudah bicara baik-baik dengan orang tuamu, Mbak? Menjelaskan maksud kamu kuliah, kemudian menceritakan program kuliah gratis, atau menceritakan kakak kelasmu yang sudah kuliah dengan biaya sendiri. Belum Pak, saya hanya bilang secara langsung saja. Mungkin waktunya yang kurang tepat. Oh gitu. Oke, kalau gitu, eh, kalau kok misalkan ya kamu sudah memahami hal itu, Mbak, sebenarnya saya mendukung dengan tujuanmu. Cuma mungkin cara berkomunikasinya yang kurang tepat, Mbak. Sudah jangan takut untuk pulang. Kemarin kayaknya orang tuamu juga rada menyesal, Mbak, karena menjadikan kamu kabur dari rumah. Oh, apa iya Pak? Beneran itu. Beneran, saya nggak bohong, Mbak.
Cuma makanya kamu kalau sudah mantap, ya ketika kamu sudah mantap ingin pulang, segera pulang. Kemudian ceritakan dengan penuh perhatian rasa kesungguhan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, Mbak. Ya Pak, nanti saya insya Allah akan pulang. Oke, setelah kamu pulang, Setelah suasana sudah tenang, saya akan berusaha meyakinkan orang tua saya dengan cara yang baik dan penuh kesungguhan. sip, Mbak, bagus. Saya sangat setuju dengan hal itu. Apa dengan hal itu sudah cukup menurut kamu? Tentu belum, Pak. Saya tahu betul karakter orang tua saya. Saya akan menjelaskan terkait dengan beasiswa bidik misi yang diselenggarakan oleh pemerintah, Pak. Lalu, kalau perlu mengajak kakak kelas saya yang menerima beasiswa bidik misi agar lebih meyakinkan orang tua saya. Saya hanya minta restunya untuk ini, Pak. Karena jujur, saya ingin mengangkat derajat orang tua saya dengan menjadi sarjana dan bekerja secara layak. Oh gitu. Bagus sekali harapanmu ya, Mbak. Menurut saya bagus, kamu sudah punya gambaran sedetailmu itu. Saya pasti akan mendukung dan berdoa yang terbaik buat kamu, Mbak. Amin, Pak. Terima kasih sudah mendukung saya. Kalau boleh tahu ya, Mbak, apa kamu sudah menentukan kampus mana dan jurusan mana yang akan dipilih? Tadi menyambung dengan hal yang tadi, Mbak. Alhamdulillah sudah, Pak. Saya mengincar di sekolah kedinasan, Pak. Kalau enggak ya di Unsur, Pak, ambil jurusan teknik pertambangan. Kalau boleh tahu syarat untuk bidik misi apa saja ya, Pak? Lalu apakah sekolah kedinasan pakai biaya? Oke. Uh, Mantap sekali ya, Mbak. Saya yakin kamu akan melakukan yang terbaik buat masa depanmu itu, Mbak. Terkait dengan syarat bidik misi, itu yang terpenting kamu memiliki KIP. Kamu punya KIP nggak, Mbak? Belum ya? Ya, belum. Oh, Iya belum. belum ya. Kemudian ketua belum, kamu silakan ya untuk mengajukan ke desa. Kemudian cek di dinas sosial apakah terdaftar ataukah belum. Kemudian ada beberapa yang harus kamu lakukan. Di antaranya mengisi berbagai macam biodata, Mbak, kayak semacam biodata pribadi, ya, kemudian keadaan ekonomi, keadaan orang tua, kemudian malahan kamu nanti akan foto keadaan rumah kamu, Mbak, ya. Mungkin jika nanti ada info terbaru mengenai bidik misi ataupun beasiswa-beasiswa yang beasiswa yang untuk gratis ke kampus perguruan tinggi, nanti saya infokan atau share ke grup kelas kamu. Oh, Seperti itu. gitu. Lalu untuk yang kedinasannya, Pak? Kalau kedinasannya itu ini sedikit cerita ya, Mbak ya. Karena Iya, Pak. kebetulan yang kemarin tahun ini itu adik saya itu alhamdulillah keterima di sekolah kedinasan, Mbak. Itu dia jalurnya PIP, jalur bibit polbit ya, pemilihan bibit unggul dari perwakilan dari semua setiap SMA SMK, Mbak. Jadi setahu saya sekolah kedinasan itu gratis, Mbak, biayanya. Cuma karena di sekolah kedinasan ya, itu kalian nanti ketika lulus itu eh, diasramakan. Lah, asrama itu kan pasti perlu biaya untuk makan ya, laundry, kemudian untuk seragam, paling bayarnya cuma itu, Mbak. Itu di semua sekolah kedinasan seperti itu, Mbak. Jadi kalau untuk biaya entah gratis, Mbak. Kalau untuk kedinasan cuma ya paling bayarnya untuk seragam, kemudian asrama, uang makan dan juga laundry, biaya laundry seperti itu, Mbak. Terus untuk masuk ke sekolah dinasan itu prosesnya lama sekali, Mbak, karena saudara saya ya, Mbak, ya malahan adik saya itu
dia itu SN itu nggak keterima, Mbak. SN nggak keterima, SB nggak keterima, UMPTN juga nggak keterima, yang IAIN ya, yang SPAN PTKIN jalur rapot itu pun nggak keterima. Kasihan sekali. Dia malahan sampai hampir menangis, Mbak. Karena teman-teman yang lain sudah mendapatkan kampus ya, dia sendiri yang belum, Mbak. Tapi karena dia itu memang benar-benar yakin untuk masuk ke sekolah kedinasan, Mbak. Akhirnya bulan Oktober akhir kemarin ada pengumuman dan alhamdulillah adik saya itu keterima di sekolah kedinasan untuk di PIP. Di PIP itu Politeknik Ilmu Pelayaran. Dia ngambil jurusannya manajemen pelabuhan, Mbak. Jadi kayak gitu untuk perbedaannya sekolah kedinasan itu di bawah naungan kementerian ya, kayak misalkan itu kayak STAN ya, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Nah, Sekolah Akuntansi Negara itu di bawah naungan, kamu tahu? Enggak. Enggak ya. Ya, ini saya kasih tahu ya supaya kamu nggak tahu. Kamu kan taunya Unsud, UII ya. Ini saya kasih tahu supaya kamu lebih semangat lagi ya. Mudah-mudahan cara pandanganmu lebih luas lagi dan bisa meyakinkan orang tuamu. Nggak apa-apa ya, Mbak ya? Iya, nggak apa-apa, Pak. Oke. Kalau sekolah kedinasan itu yang pertama ya, itu yang saingannya luar biasa banyak itu ada yang namanya STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Ya, itu di bawah naungan Kementerian Ekonomi, Mbak. Ya. Terus yang kedua itu setahu saya ada yang namanya IPDN. IPDN itu di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Terus STTD Sekolah Tinggi Transportasi Darat itu di bawah naungan Menteri Perhubungan. Begitu juga dengan yang sekolah adik saya kemarin lolos itu PIP. PIP itu Politeknik Ilmu Pelayaran itu di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Jadi ketika mereka lulus itu nanti otomatis langsung jadi PNS, Mbak. Jadi nggak usah mikir-mikir bikin surat lamaran kerja dan lain sebagainya ya. Makanya proses untuk seleksinya pun kalau nggak salah ada 5 tahap, Mbak. Yang pertama itu dia wajib untuk tes kesehatan awal ya. Itu pun dicek di laboratorium. Yang kedua, dia harus lulus SKD. SKD itu seleksi kompetensi dasar. Ya, seleksi kompetensi itu alhamdulillah dia itu lolos dan nilainya itu kemarin itu sekitar 370-an lah. Kemudian ada yang namanya SKB ya. Terus setelah SKB lolos ada tes MCU kesehatan dan juga fisik, Mbak. Nah, setelah fisik baru psikotes dan habis psikotes ketika psikotes lulus baru wawancara akhir, Mbak. Itu sekolah kedinasan. Jadi prosesnya itu sekitar 5 bulanan, Mbak. Wong dimulai bulan Maret ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 7 bulan. Dan yang lain kan udah diterima ya. Dia selama 7 sampai 8 bulan itu nunggu pengumuman seperti itu, Mbak. Dan alhamdulillah ya, dengan keyakinan, terus kadang-kadang kalau ketika kita ingin sukses ya, Mbak ya, kita harus merasakan titik terendah dulu, Mbak. Titik terendah itu maksudnya apa? Rasa frustasi yang begitu dalam gitu loh, Mbak. Ketika kamu mentalnya kuat, selalu berdoa ya, insya Allah apa yang kamu inginkan atau harapkan itu terwujud gitu ya. Jadi ketika kamu ingin yang di psikologi UII atau di teknik industri Unsud, nggak masalah. Walaupun orang tua kamu itu pengen kamu kerja ya, mungkin karena berbagai alasan ya, Mbak ya. Cuma yang penting kamu yakin saja. Yang tadi sudah bilang kan ya, ketika kan yang penting kamu yakin, doanya selalu, kemudian nilai terutama diperbaiki untuk semester-semester ini. Seperti itu, Mbak. Ya,
Bisa dipahami ya? Iya Pak, bisa. Oke. Bagaimana eh, untuk perasaannya ya? Semakin semangat apa malah menurun? Semangat dong. Semangat ya. Semoga orang tuanya sadar ya. Hmm. Oke, maka dari itu Mbak ya, yang penting kamu tetap semangat ya, walaupun masanya ini masa masih Pandemi. pandemi ya, sistemnya daring terus ya, itu jangan sampai karena alasan itu prestasi kamu menurun ya. Katanya pengen kuliah, kalau pengen kuliah harus berjuang dari sekarang ya Mbak ya. Oke? Oke. Oke. Kalau menurut saya percaya Mbak, yakin selama kamu menginginkan kebaikan buat orang tuamu ya dan keluargamu, insya Allah akan diberi jalan yang terbaik buat kamu Mbak. Kalau begitu jangan lupa ya selalu menjadi yang terbaik ya buat nilaimu yang agar kamu bisa lolos masuk ke perguruan tinggi negeri. Syukur-syukur bisa keterima di kedinasan ya Mbak ya. Dengan jalur bidik Amin. misi ya. Selalu jangan lupa berdoa yang Amin. terbaik buat kamu dan keluarga. Begitu? Iya Pak. Oke. Iya. Uh, hmm. Kemudian apa ada hal lain lagi, Mbak, yang mau ditanyakan? Kayaknya tanpa terasa sudah 40 menit lebih ya kita melakukan konseling ini. Iya Pak. Halo, Hmm. mendengar suara saya? Iya. Iya dengar Pak. Oke. Kayaknya Dengar. ada hal yang ditanyakan lagi nggak, Mbak? Tidak ada Pak. Nggak ada. Kayaknya sudah 40 menit ya kita melakukan konseling ini. Cepet banget rasanya ya. Iya ya. Kalau begitu, Iya Pak. oke. Kalau begitu, setelah proses konseling ini diakhiri, apa yang akan kamu lakukan ke depannya, Mbak? Dulu Pak ini sampai mana? Benar. Eh, kalau begitu, setelah proses konseling ini diakhiri, apa yang akan kamu lakukan ke depannya, Mbak? Pertama, saya harus pulang ke rumah terlebih dahulu Pak dan Hmm, meminta maaf hmm, sudah membuat khawatir orang tua saya. ya, Kemudian, jika dirasa sudah stabil keadaannya, saya akan hmm, membicarakan dan meminta izin lagi hmm, terkait dengan saya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Tentunya eh, dengan menjelaskan beasiswa, hmm, membawa teman yang sudah sukses, serta berdoa agar selalu diberi kemudahan. amin, bagus ya Mbak. Lalu Bapak pengen tahu perasaannya, bagaimana perasaanmu setelah melakukan proses konseling ini, Mbak? Alhamdulillah Pak, rasanya plong, lega, dan senang sekali Pak. Rasanya kayak beban dan pikiran cemas yang dari tadi saya bawa langsung hilang seketika. Alhamdulillah ya Mbak, kalau kamu rasanya seperti itu, saya ucapkan selamat ya, karena sudah menemukan solusi yang terbaik buat kamu nanti ya. Jangan lupa ya, nanti kamu mengisi link LKPD ya. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nanti saya share ke WA grup ya. Iya Pak, nanti saya akan mengisi link LKPD-nya. Oke, saya sebenarnya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya ya Mbak, dan banyak terima kasih karena sudah mempercayakan saya sebagai guru B kamu. Dan juga semoga untuk kedepannya bisa sesuai dengan apa yang kamu harapkan Mbak. Mungkin dari saya cukup. Apa ada pertanyaan lagi terkait Saya dengan rasa hal lain? Saya rasa cukup. Terima kasih banyak atas bantuan dan mohon maaf sudah mengambil waktunya Pak Inggit. Ya Pak Mbak, Anggit. ya Mbak sama-sama.
Mas Pak Anggit ya, bukan Pak Inggit ya. Ya sama-sama ya Mbak. Sebelum kita akhiri, mungkin dari saya cukup. Halo? Eh, ya sama-sama ya. Sebelum kita akhiri, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin dari saya cukup ya Mbak. Selalu jaga jarak dan ikuti semua protokol yang ada. Selalu pakai masker, bawa hand sanitizer ya. Untuk terus yang terpenting hindari kerumunan ya Mbak ya, karena kita masih dalam zona merah ya. Jika ada permasalahan lagi, jangan sungkan-sungkan untuk konsultasikan dengan saya. Semangat terus ya Mbak. Jangan patah Ya, Kak. semangat, yakin, pokoknya yakin, seyakin-yakinnya ya. Dan mohon maaf jika banyak kekurangannya. Saya akhiri, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mbak ya. Saya juga makasih, Pak. Iya, sama-sama Mbak.